Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bu Guru mau absen dulu. Semuanya sudah hadir atau belum ya? Coba Bu Guru cek dulu. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kawan, kita berdoa dimulai. Iya, terima kasih Rizky. Pembelajaran kita kali ini di tema 1, pembelajaran ke-1 di subtema 1 itu di pembelajaran 1 itu sebelum kita mulai melanjutkan pelajarannya, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Sambil simak, sambil ikuti video. Sudah megang buku bacaan? Sudah, Bu. Sudah. Baca dulu. Sudah. Kasih waktu dibaca semampunya membaca. Jangan semua dibaca juga. Kalau memang Bu. Iya. Madu tadi bacanya judulnya apa? Keragaman budaya bangsaku. Kaitannya dengan pelajaran kali ini, tadi sudah ada yang membaca tentang pawai budaya, tentang keberagaman budaya. Nah, di situ ada kaitannya dengan tema 1, 9 tujuan ya. Yang pertama, setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian ya, itu pertanyaan dari Bu Guru ya. Jika ada yang bisa, mengapa negara kita ini, negara Indonesia itu disebut negara yang beragam budayanya? Ayo, siapa yang udah terus? Jawa. Yang bisa jawab, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata Bali? Cak, betul. Ada wisata. Wisatanya. Agamanya Buddha. Kalau suku Sunda itu bahasanya bahasa apa ya? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ada yang bisa bahasa Sunda? Nah, apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan atau ide yang menjadi mengembangkan paragraf suatu bacaan atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat yang Jadi kalau gagasan pokok itu hanya satu dalam setiap paragrafnya, bisa ada di depan, ada di belakang. Tapi kalau gagasan pendukung itu ada beberapa ya. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Nah, di sini ceritanya yang sama persis dengan di buku siswa ya yang kalian pegang. Pawai budaya. Tadi sudah disebutkan bahwa pawai budaya ini ada 5 paragraf. Nah, ini gagasan pendukungnya yang mana? Nah, di sini nih, tadi kan paragraf ke-1 sudah dibacakan semua ini nih sama Gifar nih. Gagasan pokoknya ternyata terletak pada awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini dari 1 gagasan pokok dan yang lainnya itu merupakan gagasan pendukung. Nah, coba dibuka LKPD-nya. LKPD. Setelah selesai kita belajar ini, silahkan nanti dikerjakan yang LKPD yang lembar pertama. Ya, bisa dipahami kalau dikerjakannya setelah selesai belajar ya.
Ada yang ditanyakan? Bu Madu? Dan sudah jelas ada satu pertanyaan dari Bu Guru lagi nih. Apa yang membuat budaya kita berbeda? Adatnya berbeda. Adatnya berbeda, betul. Ada lagi? Pakaiannya berbeda. Pakaiannya berbeda. Kemudian bagaimana dengan letak daerahnya? Berbeda tidak? Berbeda. Daerah juga mempengaruhi berbedanya budaya, ya. Nah, bagaimana kita menghargai budaya-budaya tersebut? Ada yang tahu? Dilestarikan, boleh, betul. Kemudian kita menghargai atau menghormati budaya orang lain. Kenapa? Kita wajib menghargai dengan perbedaan-perbedaan. Guru mau menjelaskan nih, apa sih wawancara itu dengan keterkaitannya dengan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Nah, contohnya nih wawancara. Wawancaranya itu nanti guru mau nanti kalian hanya mewawancarai orang atau tetangga atau temannya yang berbeda. Berbedanya misalkan berbeda suku, berbeda agama, atau berbeda kebudayaan, ya. Cara adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Wawancara itu percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber, ya. Nah, sekarang tujuan wawancara, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Misalkan, kemudian, nah ini tadi yang Bu Guru jelaskan, apa itu narasumber, apa itu pewawancara, ya. Narasumber itu tadi, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam wawancara? Yang pertama, bahasanya harus baku. Kemudian yang nomor 2 itu santun. Ketiga, pertanyaannya singkat dan mudah dipahami. Nah, kemudian yang keempat, tidak menyela pembicaraan. Dan yang kelima, narasumber harus sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, langkah-langkah wawancara. Yang pertama, tentukan tema. Temanya kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Lakukan wawancara. Nah, kemudian yang keenam, mencatat jawaban narasumber. Yang akhir, membuat laporan dan kesimpulan. Format laporannya seperti ini. Dan perlu diingat, nah ini perlu diingat, buat janji dan perkenalkan diri saat wawancara, pamit dan ucapkan terima kasih. Yang kelima, yang keempat, meminta maaf jika ada sikap yang kurang berkenan. Berikutnya yaitu masih di tema 1, di subtema 1 tentang alat. Siapa yang tahu alat musik? Alat musik itu contohnya apa saja? Gitar, kecapi, angklung. Musik itu ketika berbunyi, ketika mereka itu dimainkan, menghasilkan apa? Udara. Pinter, getaran udara yang akhirnya menghasilkan bunyi. Betul. Angklung, cara memainkannya diapain? Ada yang tahu? Digoyang, betul. Kalau saluang dimainkannya Dengan mulut. Dengan mulut atau ditiup. Kecapi, cara memainkannya di apa? Peting. Kendang.
Dipukul. Musik itu ketika dimainkan akan menghasilkan energi bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga yang kita. Kemudian apa sih yang menyebabkan bunyi dapat didengar? Adanya sumber bunyi, ada perantara, ada pendengar. Sini ada jenis-jenis bunyi. Ada infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Manfaat bunyi itu apa? Manfaat bunyi ada untuk mengukur kedalaman laut, kemudian mengetahui kedudukan benda dalam laut, mendeteksi keretakan pada logam, USG dalam bidang kedokteran. Ada yang ditanyakan? Tugas LKPD yang kedua adalah kalian di lembar yang kedua itu di sini. Nah, di sini menyebutkan nama provinsi, rumah adat, senjata tarian ya. Nah, di sini kalian silahkan untuk mengerjakannya. Materi yang terakhir, ada materi yang terakhir tentang sikap menghargai keberagaman, bermain dengan teman yang berlainan agama, kemudian melakukan diskusi kelompok di dalam kelas, menghargai teman yang berasal dari suku bangsa lain, kemudian membantu teman yang terkena musibah, hidup rukun dengan teman di sekolah, memilih ketua kelas dengan pemungutan suara, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain, dan mau mempelajari budaya dari daerah lain. Sikap yang tidak menghargai budaya ada 5. Bermainnya hanya dengan teman yang suku bangsanya sama. Kemudian yang kedua, tidak mau melakukan diskusi kelompok, enggak mau. Yang ketiga, suka berkelahi dengan teman. 4, membiarkan teman yang membutuhkan pertolongan. Kemudian yang kelima, mengganggu teman yang berbeda agama saat sedang beribadah. Bagaimana sih cara menumbuhkan saling menghargai? Yaitu kerjasama. Kerjasama itu pekerjaan yang dilakukan lebih dari 1 orang dan dilakukan bersama-sama. Pinter ya. Kemudian yang ketiga, toleransi. Nah, toleransi itu sikap saling menghormati, bukan saling menghargai perbedaan, sangat baik untuk melatih kita sebagai saling menghargai keberagaman. Ya, materi kita sudah selesai. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Pelajaran hari ini semuanya sudah jelas, sudah paham, tersampaikan dengan baik. Kesimpulannya bahwa keberagaman yang ada di lingkungan kita, bahkan di negara kita, itu bermacam-macam ya, dari mulai suku bangsa, agama, bahasa, dan lain sebagainya, itu berada di lingkungan Indonesia. Mana kita menghargai itu? Kita harus saling kerjasama dan toleransi. Nah, kemudian dalam keberagaman itu ada alat musik ya, yang ada di Indonesia berbagai macam, banyak. Itu juga cara memainkannya pun berbeda-beda, yang nantinya ketika dimainkan menghasilkan energi bunyi ya. Nah, mungkin itu saja penyampaian, dan jangan lupa ya LKPD-nya dikerjakan, tugas-tugas yang dari Bu Guru dikerjakan. Kemudian untuk mengakhiri dari materi kita sekarang, Bu Guru minta selesai doa sesudah belajar. Silahkan Rizky dipimpin kembali temannya untuk berdoa setelah belajar. Kita berdoa dimulai. Selesai. Iya. Nah, terima kasih untuk anak-anak Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.